Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan orientasi rencana aksi perubahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Cirebon tahun 2024. Biodata saya: nama Deden Alisabit, SPDI, tempat tanggal lahir Cirebon 14 November 1985, dengan nomor induk pegawai 19811420211002. Unit kerja SD Negeri 1 Tenjomaya. Riwayat pendidikan saya lulus jenjang SD pada tahun 1997, SMP pada tahun 2000, SMU pada tahun 2003, dan dilanjutkan dengan perguruan tinggi di STAI Solahuddin Al-Ayyubi Jakarta, lulus pada tahun 2014. Adapun latar belakang, seiring dengan perkembangan zaman, pembelajaran berdiferensiasi dan inovatif sangat berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman belajar murid, sehingga pembelajaran akan menyenangkan dan bermakna bagi murid. Dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, sebagai pemimpin pembelajaran, guru menjadi toladan bagi murid-murid agar dapat menciptakan murid-murid yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila, sehingga dapat menciptakan lingkungan budaya positif di sekolah bagi murid-murid. Oleh karena itu, pada rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan di SD Negeri 1 Tenjomaya, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diampu, yaitu membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup indahnya saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi adalah: 1. Meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. 2. Meyakini makna hidup indahnya saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. 3. Membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. 4. Menentukan perilaku mulia Rasulullah SAW dalam peristiwa kerasulannya serta kisah Khulafaur Rasyidin. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi adalah: 1. Meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. 2. Meyakini makna hidup indahnya saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. 3. Membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. 4. Menentukan perilaku mulia Rasulullah SAW dalam peristiwa. Waktu yang akan dilaksanakan dan tempat: 1. Waktu Desember tahun 2024, bertempat di SD Negeri 1 Tenjomaya. Meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. 2. Waktu Desember 2025, tempat SDN 1 Tenjomaya, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Waktu yang akan dilaksanakan dan tempat: 1. Waktu Desember tahun 2024, bertempat di SD Negeri 1 Tenjomaya. Meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. 2. Waktu Desember 2025, tempat SDN 1 Tenjomaya, membiasakan perilaku berbagi sebagai Tenjomaya. Visi dan misi SD Negeri 1 Tenjomaya. Visi SD Negeri 1 Tenjomaya adalah terwujudnya SD Negeri 1 Tenjomaya berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, berbagi, serta berkepribadian yang tinggi, serta berakhlak mulia dan berilmu dengan berlandaskan iman dan takwa. Adapun misi SD Negeri 1 Tenjomaya: pertama, melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran. 2. Melaksanakan pengembangan model pembelajaran. 3. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pendidikan. 4. Melaksanakan pengembangan fasilitas pendidikan. 5. Melaksanakan pengembangan otonomi sekolah.
6. Melaksanakan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, melaksanakan pengembangan kegiatan keagamaan. Itu Tenjo Maya. Tupoksi P3K Guru. Tugas pokok guru yang pertama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, mengevaluasi peserta didik. Adapun fungsi guru yaitu fungsi instruksional. Dalam fungsi instruksional yaitu membuat perencanaan kemudian melaksanakan program pengajaran. Selanjutnya fungsi education. Dalam fungsi education, seorang guru harus mendidik peserta didik menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga, fungsi manajerial. Fungsi manajerial sebagai guru harus menata lingkungan dan suasana kelas. Selanjutnya, kewajiban guru. Guru berkewajiban yaitu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan, mengembangkan kualifikasi akademik, kompetensi secara berkelanjutan, bertindak objektif, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, dan nilai-nilai agama serta etika. Yang terakhir, memelihara nama baik sekolah serta berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, pada sekolah kami terdiri dari guru dan kepala sekolah serta penjaga sekolah. Inilah struktur organisasi SD Negeri 1 Tenjo Maya. Kepala sekolah atas nama Casmantro SPD, komite sekolah atas nama Toat, unit perpustakaan Sri Suhartini SPD SD, operator sekolah Septiani Dwi Astuti, sekretaris Deden Alisabit, bendahara Moh Yusuf. Selanjutnya, pada sekolah kami terdiri dari guru dan kepala sekolah serta penjaga sekolah. Inilah struktur organisasi SD Negeri 1 Tenjo Maya. Kepala sekolah atas nama Casmantro SPD. Selanjutnya, bagian penutup. Di sini ada kesimpulan. Dalam kesimpulan di sini dipaparkan demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan P3K di Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. Saran, kita sebagai pendidik kedepannya dapat menjalankan tugas dengan baik serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil belajar serta dapat meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi suksesnya tujuan pendidikan. Berikutnya dalam rencana hasil kerja P3K. Komponen pertama di sini ada elemen hadis, Al-Quran hadis. Dalam kegiatan Al-Quran hadis, peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surat pendek dan ayat Al-Quran tentang keagamaan dengan baik dan benar. Tujuannya adalah meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar, terbiasa membaca surat Al-Ma'un dengan benar. Indikator pencapaian, peserta didik mampu menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari dengan benar dalam waktu 1 tahun. 2. Pada elemen akhlak,
Peserta didik mengenai dialog antar agama dan kepercayaan. Peserta didik mengenal dialog antar agama dan kepercayaan dan menyadari peluang dan tantangan yang bisa muncul dari keragaman di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meyakini makna hidup indahnya saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Indikator yang dicapai adalah peserta didik dapat memahami pentingnya pendapat yang logis, menerima perbedaan pendapat, dan menemukan titik kesamaan atau dengan istilah kalimah sawa untuk mewujudkan persatuan dan kerukunan. 3. Pada elemen fikih, peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah, memahami ketentuan haji, halal, dan haram. Tujuannya adalah membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Indikator yang dicapai, peserta didik dapat menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Selanjutnya pada elemen sejarah, peserta didik mampu menghayati ibrah dan kisah Nabi Muhammad SAW di masa sejarah akhir kerasulannya serta kisah Khulafaur Rasyidin. Tujuannya adalah untuk menentukan perilaku mulia Rasulullah SAW dalam peristiwa kerasulannya serta kisah Khulafaur Rasyidin. Indikator yang dicapai, peserta didik dapat menghubungkan peristiwa Fathu Makkah dan Haji Wada serta dapat meningkatkan perilaku peserta didik dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Itulah laporan hasil orientasi rencana aksi perubahan kami. Semoga dapat bermanfaat. Kami ucapkan banyak terima kasih. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.